Siapa bilang jualannya mahasiswa itu cuma asal-asalan? Eits, ada loh usahanya mahasiswa yang sukses bertahan hampir 7 tahun dan berhasil jadi franchise sampai ke kota-kota tetangga. Nah, buat yang suka jajanan Jepangan di kota Semarang, barangkali pernah dengar yang namanya Takoyaki 48. Gak cuma produknya yang enak buat dinikmati, cerita perjalanan bisnisnya juga patut dipelajari. Yes, kita sekarang udah di kedainya Takoyaki 48 dan duduk bareng sama ownernya yaitu Mbak Noventia Karina Putri. Ya, betul ya? Betul. Mbak Noven, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Hani. Oke, ini adalah satu kesempatan yang sangat beruntung ya kita bisa ketemu sama ownernya langsung loh. Takoyaki 48, ini dari namanya aja tuh udah apa ya? Cukup bikin teringat gitu ya. Tapi saya teringatnya itu sama grup band grup idol. Iya, benar. Ini karena Mbak Noven penggemarnya apa gimana? Sebenarnya saya alumni ya. Alumni yang pegang kabel. Jadi sebetulnya kenapa 48? Karena benar saat saya mendirikan Takoyaki 48 di tahun 2013 itu sedang hype-nya atau rame-ramenya JKT48. Kebetulan karena saya kuliah di marketing ya, pemasaran, saya dapat insight kalau nama brand itu atau brand itu harus yang mudah diingat, harus yang mudah dibaca, mudah diingat, kemudian akan mudah dikenal. Sehingga pada saat itu saya dan tim, waktu itu masih ada tim, berpikir kalau oke, kita bikin brand yang simple, yang mudah diingat. Karena saya itu juga lagi hype JKT48, ya udah kita ambil angkanya gitu kan 48. Ya harapannya semoga mudah diingat, kemudian mudah dikenal sama masyarakat. Oh begitu, jadi kalau bisa dibilang strateginya berhasil ya? Insya Allah. Mungkin kalau disingkat TKY 48. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong tadi kan Mbak Noven bilang dari ilmu pelajaran marketing, ya, betul. Marketing waktu kuliah. Kuliah, betul. Backgroundnya sendiri Mbak Noven dari jurusan apa sih? Iya, saya kebetulan jurusannya di manajemen, cuman saya ambil konsentrasinya di pemasaran atau marketing. Jadi anak marketing ya, cocok banget lah kalau kemudian punya usaha sendiri. Tapi kalau sekarang kesibukannya apa? Selain di ini Takoyaki, kebetulan saya mengajar juga di salah satu universitas swasta di Semarang. Jadi dosen ya. Jadi memang cita-cita saya selain jadi akademisi, kita jadi praktisi juga menjadi akademisi sih. Wow, luar biasa, praktisi dan akademisi. Jadi nggak diragukan lagi lah, ilmu yang dikasih ke mahasiswanya itu udah dipraktekkan langsung ya. Oke, nah tapi ribet nggak sih ngejalanin jadi pengajar dan ngejalanin bisnis? Karena kadang kan orang bilang kalau mau bisnis itu ya harus total 100% terjun ke dalamnya. Betul, iya. Jadi kebetulan di Takoyaki 48 sendiri karena sudah berjalan hampir 10 tahun ya. Jadi kebetulan di Takoyaki 48 sudah semuanya dihandle oleh pegawai. Jadi ibarat kata sudah autopilot. Saya bertugas untuk supervisi, jadi hanya mengontrol. Kemudian kalau untuk belanja bahan baku masih lewat saya. Jadi memang supaya selain kualitas terjaga atau bahan-bahannya juga terpilih, juga mengantisipasi supaya tidak bocor gitu ya istilahnya ya. Nggak boncos ya. Itu, dan kalau dibilang pusing, sangat pusing tentunya. Karena selain di wirausaha, saya juga sebagai dosen itu kan dituntut juga untuk bisa berkomitmen gitulah ya. Jadi ya, tapi pada dasarnya tetap kita jalani dengan percaya diri dan optimis, insya Allah bisa dijalani juga. Wah, luar biasa, multitasking ya. Pokoknya harus benar-benar mengatur waktu, prioritas dan kesibukan. Betul. Nah, kalau tadi kita ngomong-ngomong soal Takoyaki 48 udah 10 tahun, hampir 10 tahun ya. Iya. Itu kisah awalnya gimana sih bisa bikin usaha ini? Oke, jadi sebetulnya awalnya berasal dari saya ya nih. Jadi saya itu waktu kuliah S1 sekitar semester 4, itu kan saya kan mahasiswa tipikal yang organisator. Jadi kuliah organisasi, sampai saya lupa namanya jajan gitu ya. Dan kemudian saat itu kakak saya pulang ke rumah sambil bawa jajanan, makanan Jepang. Nah, kemudian saya coba, kok enak. Pada prinsipnya saya suka masak. Jadi saat saya tahu kok enak, saya coba browsing, googling,
Saya coba praktek langsung, ternyata kok beneran enak, di tester ke keluarga, ke teman-teman, semua cocok. Ya udah, saat itu saya nggak ambil pusing, saya langsung action saat itu juga. Jadi jualan sendiri kayak udah ada tempatnya atau masih kayak nerima orderan aja atau gimana nih? Awalnya kita belajar dulu sih pertama. Dulu 2013 itu ramai sekali belajar di Tembalang. Setiap jurusan mungkin mengadakan belajar. Kemudian kita coba dari situ untuk tes pasar apakah kemudian produk kita itu disukai. Karena paling penting dari usaha itu ya, produk kalian betul-betul disukai dan dikangenin gitu. Dan saat itu di bazar, puji syukur ya banyak sekali yang beli, walaupun teman-teman sendiri juga sih. Tapi setidaknya ada percaya diri yang tumbuh dari situ. Kemudian dari kepercayaan diri itu kita mulai buka untuk satu gerobak. Saat itu masih urunan ya, masih patungan sama tim saya. Timnya berapa orang sih? 3 orang. Saya dan 2 orang lagi laki-laki teman-teman. Kemudian setelah itu kita coba untuk buka outlet pertama kita ada di Ngestrep saat itu. Dari situ kemudian bertumbuh sampai dulu sempat ada momen kita dapat dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dulu saat itu masih Kementerian Kemenkop UKM, mendapatkan dana hibah. Dan ya saya rasa itu titik temunya Takoyaki 48 berkembang, karena dari situ kita bisa buka beberapa outlet lagi. Wow, luar biasa. Ini karena dapat dana hibahnya ikut kompetisi atau ada pitching dulu? Iya, kalau dari Dinas Dinkop UKM ada pengajuan proposal dulu, kemudian ada wawancara. Setelah itu ada semacam tes untuk kelayakan. Setelah goal, nanti biayanya atau pengeluarannya, duitnya digunakan untuk apa, itu akan ada laporannya. Seperti itu. Luar biasa ya. Dari awalnya ini tahap-tahapannya itu sudah jelas gitu loh. Dan kemudian juga terbantu sama beberapa hal-hal lain. Kemudian akhirnya bisa berkembang sampai sekarang ini ya. Iya. Terus kalau Takoyaki 48 sendiri ini sudah ada berapa outletnya? Di Semarang sendiri kita ada 4 cabang. Ada di Tembalang, Kelipang, Kedunguru, dan Soekarno-Hatta. Dan kebetulan kita juga sudah membuka peluang franchise. Jadi kita ada di 2 kota lainnya, yaitu di Pati dan Rembang. Seperti itu ini. Wow, berarti paling nggak udah ada 6 ya? 6 outlet total. Banyak juga loh. Ini dari awal semuanya di-handle sama Mbak Noven sendiri atau kemudian ya ada ownernya masing-masing? Kalau untuk outlet yang di Semarang yang milik pribadi memang saya yang handle. Tapi untuk yang franchise di Pati dan Rembang memang ada ownernya sendiri. Jadi memang kita sistem kemitraan kita memang seperti itu, ada owner sendiri untuk kemitraannya. Oke, sejak kapan di franchising? Mungkin sekitar tahun 2015 ya. Nah, jadi saat itu saya dan teman-teman berpikir bagaimana caranya supaya brand Takoyaki 48 itu cepat meluas. Dan karena mahasiswa minim modal gitu kan, jadi kita mencoba peruntungan lain dengan membuka peluang franchise. Seperti itu. Berarti dari awal ini kemudian setelah sekitar 2 tahun ya, berarti 13, kemudian 2015 dijadikan franchise, membuat sistem dan segala macamnya ini semua dari tim? Betul. Jadi memang sebelum memutuskan untuk franchise banyak pertimbangan yang kita buat, terutama masalah sistem. Karena tentu kalau namanya kita jual franchise itu kita bukan jual produk, tapi jual sistem dan jual brand tentunya. Jadi saat itu yang kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya segala hal dari mulai keuangan, kemudian pegawai, kemudian operasional itu kita bikin sistem yang memang istilah kata franchise itu tinggal jalan seperti itu. Nah, kalau ini franchise-nya kan tinggal jalan. Kemudian ada ketentuan nggak misalnya kayak apakah semua bahan itu disediakan dari Takoyaki 48 atau seperti apa sistemnya? Oke, jadi kalau dari kami itu untuk produk atau bahan bakunya, bahan baku utama wajib order di kami karena untuk kesamaan kualitas, standarisasi kualitas itu wajib order di kami. Tapi untuk bahan-bahan lainnya, bahan pendukung seperti saus, mayones, kemudian isian-isiannya kita akan merekomendasikan mereknya. Hanya saja untuk pembeliannya franchisee bisa membeli di selain pada induk gitu. Karena saya sendiri paham ya bagaimana orang berwirausaha, artinya kalau misalnya nggak harus beli di kita, beli tempat lain yang lebih murah, monggo silahkan. Wah, ini cukup menguntungkan ya berarti kalau seperti itu.
Terus kalau dari Takoyaki 48 sendiri tadi kan sudah mulai di franchise-kan. Betul. Apakah itu sudah berjalan dari 2015 sampai sekarang memang segitu? Atau ada yang sempat sudah kerjasama kemudian belum lanjut lagi atau gimana? Iya, sayangnya seperti itu Hani. Jadi tidak semua kemudian franchise kita bertahan, karena sekali lagi franchise itu kita juga merasa kalau harus dengan usaha dari manajerial atau ownernya sendiri. Dan kebanyakan dari mitra kita memang yang kemudian gugur di lapangan adalah mereka-mereka yang keterima kerja di tempat lain dan ternyata masalah internal seringnya seperti itu. Jadi sejauh ini yang bertahan memang Rembang sama Pati. Mereka running dari tahun 2018 kalau nggak salah. Udah berapa tahun ya? 3 tahunan ya. Itu saya rasa cukup lama untuk ukuran franchise. Jadi saya harap ada mitra-mitra lain yang bertumbuh dan sukses bersama seperti itu. Wah, luar biasa ya. Dan ini tentu saja satu usaha upayanya ini luar biasa untuk bisa membuat tidak hanya brand Takoyaki 48 sendiri bisa bertahan sampai hampir 10 tahun ini, tapi juga untuk membantu mengembangkan para franchisee-nya ya. Iya, betul. Oke. Nah, saya juga penasaran. Untuk modal ketika awal Takoyaki 48 dibentuk itu berapa, dan kira-kira kamu ambil franchise-nya seberapa nih yang perlu dipersiapkan ya? Tapi ditahan dulu, kita simpan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, masih di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Kita lanjut lagi di Ini Usahaku bareng sama Takoyaki 48 dan partnernya yaitu Mbak Noven ya. Kita masih ada pertanyaan tadi tuh Mbak. Kalau modal awal ketika membangun Takoyaki 48 itu berapa sih yang disiapkan, kan sebagai mahasiswa nih, bertiga mahasiswa semua? Iya betul. Jadi tentu untuk harga dulu sama harga sekarang nggak bisa disamain ya. Dulu saat 2013 itu bisa dibilang kantong mahasiswa saat itu mungkin ya bisalah urunan untuk ngumpulin berapa jumlah uang. Dulu ketika saya dan teman-teman itu sekitar 5 juta untuk bikin gerobak dan segala macam perintilannya gitu ya. Jadi saat itu untuk gerobak sendiri mungkin sekitar 3-4, sisanya itu kita untuk bahan baku dan lain sebagainya. Berarti di awal benar-benar nge-handle semuanya secara langsung. Iya betul, bahkan kita jualan langsung. Iya. Jadi memang di awal saat saya dan teman-teman itu running di awal itu kita memang sudah berkomitmen untuk oke, kita awal harus kita yang jaga nih supaya kita tahu seluk-beluk atau celahnya di mana agar nanti ketika kita punya pegawai kita bisa meng-coach mereka dengan baik dan sesuai dengan jalannya harus seperti apa. Jadi saat itu kita kerja sendiri baru sekitar 2-3 bulan karena sudah ditempa oleh tugas-tugas kuliah yang luar biasa, kita memutuskan untuk punya pegawai. Dan saat itu sebagai mahasiswa kita cukup idealis, kita ingin punya pegawai yang berasal dari anak yatim piatu. Kita muter ke beberapa panti asuhan dan alhamdulillah dapat.
dan saat itu kita memang berhasil ya mempekerjakan dia, sekaligus memberikan pengalaman kerja agar supaya dia nanti ke depannya paham seperti apa. Dari mahasiswa aja udah luar biasa ya, nggak cuma bikin usaha tapi juga sampai ke pemberdayaan masyarakat loh ya kalau kayak gitu. Nah kemudian sampai sekarang akhirnya setelah 2 tahun berjalan di franchise kan, kira-kira butuh berapa sih kalau misalnya people nih tertarik untuk jadi mitra dari Takoyaki 48? Iya, kalau di Takoyaki 48 sendiri kita punya beberapa paket. Memang paket itu disesuaikan dengan bentuk gerobaknya. Yang terbaru ini kita ada gerobak kontainer yang memang lebih besar dan lebih adem lah ya istilahnya. Untuk harga sendiri kita dari start from 10 sampai yang termahal gerobak kontainer itu ada di 20 juta. Jadi memang paket pertama itu yang mini boot itu 10, kemudian paket kedua itu big boot atau boot yang lebih besar itu sekitar 15, dan yang terakhir kontainer boot itu 20 juta. Berarti kalau seperti ini hitungannya besar ya? Kalau ini belum ada tipenya sih sebetulnya, karena ini merupakan konsep baru kita karena kita join dengan brand minuman, sehingga untuk menu seperti ini kita belum coba buka gitu, karena ya ini outlet pertamanya di sini bukan sih? Iya, outlet pertama kita masih di sini, hanya saja masih berbentuk gerobak kan nih. Jadi masih gerobak, ya gerobak kecil seperti itu. Tepatnya di Jalan Sirojudin nomor 14 di teras toko buku Anida. Oke, jadi ini kayaknya dari angkatan 2013 ya, yang mahasiswa-mahasiswa di sekitaran Tembalang pasti udah kenal lah ya. Bahkan gitu ya. ada yang sudah lulus, kemudian masih tanya ke kita, masih buka nggak? Kita jawab iya masih Kak, silahkan kembali lagi. Masih bertahan terus ya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, nah kemudian untuk sistem franchise-nya sendiri tadi, selama sekian tahun ini kan berarti bisa dibilang 6 tahunan lah ya. Betul. Gimana merasakan fleksibel, harus menjadi fleksibel, kedinamisan dalam menjalankan franchise dan usaha itu? Iya, jadi memang salah satu keuntungan dari franchise adalah brand kita mudah terkenal dan mudah dikenal orang, seperti itu ya. Hanya saja ada juga resiko yang harus kita terima, seperti efek stereotip gitu ya. Artinya ketika ada satu outlet franchise kita yang kinerjanya kurang baik, padahal itu merupakan outlet mitra kita, bukan outlet asli kita gitu ya, makanya kena imbasnya adalah brand kita juga gitu. Sehingga memang perlu ada kesetaraan atau kesamaan kualitas. Jadi memang kita tekankan sekali kepada mitra, harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan kualitas kita agar memang terjaga rasa maupun bentuk dari takoyakinya itu sendiri ya. Kalau dari Mbak Noven sendiri gimana sih plus minusnya untuk franchise? Karena kadang kan ada orang yang punya usaha terus dia mungkin lebih idealis ya, yang inginnya yang dipegang langsung dan di sini aja, nggak perlu sampai banyak kemana-mana gitu kan. Tapi ada juga yang ingin mengembangkan seperti itu. Kalau dari kacamatanya Mbak Noven sendiri seperti apa plus minusnya? Iya, jadi ketika memang kita ingin membuka usaha atau join franchise, memang kita harus paham sekali induk franchise ini seperti apa. Biasanya saya sarankan untuk mereka-mereka yang franchise itu harus melihat selama apa atau keberadaannya mereka udah sejauh mana. Karena sekarang ini banyak ya baru brand baru kemudian buka franchise langsung padahal belum teruji segala macam. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin buka franchise harus paham betul brandnya. Kemudian setelah itu tahu sistemnya juga. Sistemnya apakah ada yang bagi hasil, ada yang 100% keuntungan untuk mitra gitu kan. Jadi carilah sistem yang fit dengan kalian gitu sebagai owner. Cuman memang kelebihannya sebagai konsumen atau sebagai masyarakat jika ingin franchise tentu akan ada waktu yang istilahnya kayak ada aliran yang harus diputus ya, karena kita tidak perlu membesarkan brand lagi, tidak perlu survei produk dan survei pasar lagi gitu kan. Jadi kelebihannya mungkin lebih kepada itu. Waktunya lebih efisien kalau menurut saya. Itu mungkin bisa jadi pilihan teman-teman yang ingin berwirausaha. Jadi itu kurang lebih untuk pertimbangannya ya. Betul. Nah terus kalau ngomongin produknya Takoyaki 48 ada apa aja? Iya, kita selain produk takoyaki sesuai namanya, kita juga ada produk okonomiyaki dan produk sweetyaki. Jadi memang cita-cita saya saat itu memang menyediakan makanan Jepang yang sesuai dengan lidah orang Semarang tentunya.
Dan karena kita di masyarakat Semarang ini cenderung mudah bosan gitu ya. Jadi saya memang terbiasa untuk selalu melakukan inovasi produk. Jadi produk takoyaki kita pun juga ada beberapa jenis menu. Ada sosis ayam, sosis sapi, kemudian cumi-cumi, crab stick, sampai ke mozzarella. Dan yang terbaru yang menjadi favorit sekarang adalah sweet yaki, karena kita bikin produk kue Jepang yang cenderung rasanya manis dan kalau saya rasa masih belum ada di Semarang gitu. Oke. Harga dari berapa nih? Jadi harga kita ada di 10.000 sampai paling mahal 15.000 rupiah. Wah, sangat terjangkau sekali ya. Dan di sini karena barengan sama outlet minuman juga bisa sekalian dimakan sama minum. Betul. Ya. Oke, nah kita penasaran banget kayak gimana, jadi kita langsung cobain aja ya kalau gitu ya. Oke, karena kita udah lapar dan penasaran, boleh kita coba nggak? Takoyakinya kayak apa nih? Wih, packagingnya aja oke banget ya. Wah, dan ternyata pernah dapat penghargaan ini, Top 20 National Rank 2014 Business Plan by Market ya. Wih, ini zamannya masih mahasiswa ya? Iya betul. Oke, yang ada di sini apa ini Mbak? Ini ada original takoyaki. Original takoyaki. Sorry, ini yang bifu ya. Bifu takoyaki. Bifu itu isinya sosis sapi. Terus ini ada original plus keju. Oh, bisa request tambahan topping Betul, gini ya. ada keju parut dan ada mozzarella. Oke, saya izin boleh cobain ya. Boleh, silahkan. Nah, kita akan coba takoyaki 48. Sebenarnya kalau orang Maaf Hani, hati-hati masih panas ya. Oke. Oke, kita harus hati-hati makanya karena ini masih panas. Tapi sebenarnya kalau misalnya mendeskripsikan takoyaki itu apa sih, Mbak? Apa ya, adonan tepung, bulatan adonan tepung yang ada isian dalamnya. Kemudian yang ciri khasnya sebetulnya ada di katsuobushi-nya nih. Oh. Jadi memang orang-orang Katsuobushi itu apa? Katsuobushi itu dari ikan cakalang yang diasapkan. Ini yang di atas ini ya? Iya, diserut gitu. Setelah sekian lama ini tahu namanya adalah Katsuobushi. Katsuobushi. Bukan bawang goreng ya, dan bukan parutan kayu. Oke. Jadi memang kadang masyarakat itu keponya sama itu. Jadi kenapa katsuobushi-nya bisa seenak itu? Terus kadang ada minta tambahan juga. Bener. Saya juga sebenarnya yang paling favorit itu sebenarnya katsuobushi-nya. Jadi minta tambahan bisa. Oke, dan ini dia garing di luar, lembut di dalam. Waduh. Dan bisa dilihat Ya, nih. takoyakinya ini tebel ya dia, dan isinya nggak pelit, banyak loh ini termasuknya. Apalagi yang suka keju-keju, nah berarti cocok banget untuk pesennya yang ini ya, karena dia bisa ada tambahan topping kejunya. Terus yang ini tadi saya cerita menu barunya takoyaki. Jadi kue manis Jepang dan bentuknya lebih imut-imut ya. Kalau itu bulat standar, ini bentuknya kayak ikan gitu nih. Ini kayaknya yang kemarin biasanya muncul di drama-drama Korea ya. Iya ya mungkin ya. Saya bukan pecinta drakor nih. Bisa diambil. Oke. Jadi sebetulnya sweet yaki ini kue manis Jepang itu lengket karena ada gulanya sih. Jadi kue manis Jepang yang memang kita kasih isian, cenderungnya crispy. Ya bener banget nih, crispy banget. Tapi ada isian krim-krim. Berarti dia agak-agak kayak pastry gitu ya? Iya betul. Cuman kita pakai adonan sendiri, kita buat sendiri. Oke, kita coba buka dalamnya ya. Ini ada isinya ya? Iya, ada krim. Ada krim. Kebetulan ada yang Choco Oreo, jadi perpaduan antara selai coklat dan Oreo. Ini lihat nih isi coklatnya. Rasanya manis, kayak pastry dan apa ya? Ini kayaknya cukup kenyang deh makan satu ini ya. Karena kita ngasih opsi opsi ke teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka gurih-gurih, karena takoyaki 48 banyak kan rasa-rasa gurih. Jadi kita kasih pilihan untuk yang manis juga. Gitu. Oke, baiklah. Aduh, baiklah. Berarti ini setelah ini adalah saatnya untuk menghabiskan semuanya. Jadi saatnya juga untuk saya sama Mbak Noven pamit. Terima kasih Mbak Noven, kita sudah diajak main ke Takoyaki 48, udah ngobrolin masalah bisnis, franchise dan segala macam. Dan buat e-people yang barangkali lagi cari inspirasi bisnis, terus juga pengen belajar lebih banyak soal masalah bisnis, jangan lupa untuk tonton selalu Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Kami pamit, bye!